Assalamualaikum. 7 menit diskusi tentang politik. Yang kali ini kita akan bicara tentang kudeta militer di Myanmar. Yang dalam pembicaraan sehari-hari sebenarnya tidak menarik atau cenderung membosankan karena mereka hobinya memang kudeta militer. Bahkan hampir 70% atau kira-kira 70% bentangan waktu pemerintahan modern mereka yang mereka peroleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948 itu dikuasai oleh golongan militer dan selalu melakukannya dengan kudeta. Sehingga orang bosan kalau dengar kudeta di mana? Myanmar, udah biasa gitu. Tapi kali ini sedikit tidak biasa dan beberapa pemberitaan di online mengatakan militer kali ini melakukan kudeta yang tidak masuk akal. Itulah sebabnya lalu seluruh dunia, ya, hampir semua negara di dunia mengecam kudeta itu. Bahkan Amerika mengancam akan memberlakukan embargo ekonomi yang baru saja dicabut dari negeri itu. Sehingga ini akan berdampak serius dan hampir semua negara mengecam peristiwa itu. Nah, kita akan bicarakan mengapa dianggap tidak masuk akal dan mengapa negara-negara yang lain itu mengecam peristiwa ini. Yang pertama, ya, mengapa tidak masuk akal karena sebenarnya golongan militer di Myanmar yang selalu dominan dalam perpolitikan dalam negeri itu sejak 4-5 tahun yang lalu dalam pemerintahan sipil dalam tanda kutip di bawah Kansler Aung San Suu Kyi itu sudah memperoleh hak istimewa yang luar biasa dalam politik dalam negeri Myanmar, sehingga hampir tidak ada gunanya atau hampir tidak ada alasan untuk melakukan kudeta. Nah, 3 hal tadi itu adalah dalam undang-undang yang diperbarui mereka mempunyai hak istimewa dalam hal pertahanan, lalu dalam hal perbatasan, dan dalam hal politik dalam negeri, sehingga mereka tidak punya alasan untuk melakukan kudeta. Bahkan kudeta itu digunakan sebagai bagian dari batas istimewa tadi itu, sehingga tidak masuk akal. Nah, oleh karena itu orang mengatakan pasti ada motif yang lain. Nah, menurut saya motif yang lain yang memungkinkan jenderal besar yang kali ini memimpin kudeta yaitu Jenderal Min Aung Hlaing, ya, itu adalah karena dia sendiri sekarang berumur 64 tahun, hampir pensiun, yang di beberapa kesempatan mengatakan dia bernafsu atau berkeinginan terjun ke politik. Dia tidak suka atau kecewa dengan kekalahan hasil pemilu yang baru-baru ini, karena partai pendukung dia itu kalah, ya, dikalahkan oleh partainya Aung San Suu Kyi, ya, oleh Front Nasional untuk Demokrasi yang memenangi pemilu sebanyak 83%, yang bagi Jenderal Besar Min Aung Hlaing tadi dianggap memperolehnya melalui kecurangan, walaupun Komisi Pemilihan Umum setempat tidak mendapati cukup bukti kecurangan itu, tetapi si jenderal besar berkeras kepala lalu mengancam akan mengambil kekuasaan dan terjadilah kudeta itu. Nah, oleh karena itu hal ambisi pribadi ini lebih mungkin mendorong terjadinya kudeta ini, walaupun di sisi lain dia menggunakan alasan bahwa hak istimewa dalam hal politik dalam negeri itu memungkinkan dia untuk men-take over katanya. Nah, itu kan persoalan siapa menerjemahkan apa, tetapi di dalam hal kepentingan yang masuk akal itu tidak masuk akal. Nah, hal lain kalau kita mempertanyakan mengapa banyak negara mengecam dia, ya, karena sesungguhnya junta militer, ya, itu merupakan satu tulisannya junta tapi bacanya junta, yang artinya adalah
pemerintahan oleh militer ya, yang biasanya memperolehnya dari kudeta, karena secara ilmu politik dan secara struktur birokrasi pemerintahan, militer itu adalah pembantu pemerintah, sehingga tidak boleh atau tidak dimungkinkan dia untuk mengambil pemerintahan itu sendiri. Itulah sebabnya kalau ada kudeta militer yang pada separuh abad yang lalu, pada musim Perang Dunia itu menjadi model, itu menjadi suatu keanehan di dalam ilmu politiknya. Artinya adalah ketika ada junta militer atau pemerintahan militer yang diperoleh dari kudeta, itu seolah-olah mengesahkan bahwa militer sebagai aparat negara, aparatur pemerintah itu boleh memimpin pemerintah sendiri. Nah, kalau diibaratkan dalam misalnya manajemen perusahaan misalnya ya, karena suatu alasan direkturnya sakit atau berhalangan mimpin, lalu yang memimpin adalah komandan satpamnya begitu. Itu kan aneh. Atau dalam manajemen kampus misalnya karena rektornya sakit atau berhalangan, lalu yang menggantikan kepemimpinan kampus itu bukannya profesor atau wakil rektor, melainkan adalah komandan satpamnya. Nah, inilah sebabnya para politisi di seluruh dunia mengecam terjadinya kudeta militer di Myanmar kali ini, karena pengertian penyimpangan struktur birokrasi itu akibatnya adalah ongkos sosial, ekonomi maupun politiknya di dalam penyimpangan itu sangat besar ya, sangat mahal dan rumit, dan biasanya juga menular ke negara-negara yang kurang lebih sama kondisi sosial, ekonomi maupun pendidikannya. Jadi sangat liar nanti akibatnya. Saya rasa itu, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada yang lain. Assalamualaikum.